Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ketiga. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami hadir untuk mendengar sedikit dari renungan yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Ajar kami agar mau selalu meluangkan waktu kami untuk-Mu. Engkau yang mampu bekerja melawat setiap kami. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Insinyur Imron Wijaya yang berjudul Tuhan Kita Maha Kuasa. Ketika saya keluar rumah malam hari untuk mencari makan, tiba-tiba di pertengahan perjalanan, hujan turun dengan deras. Apalagi pada waktu itu tidak membawa jas hujan. Maka saya berteduh di ruko yang sudah tutup sampai menunggu hujan berhenti. Akhirnya, hujan berhenti dan saya berdiam sejenak dan melihat ke langit. Luar biasa. Bintang-bintang yang berkedap-kedip bisa saya lihat dengan jelas, sama pada waktu kecil saya dulu. Di kota Jakarta, sangat jarang sekali kita bisa melihat bintang-bintang dengan jelas, karena besarnya polusi udara yang begitu tinggi. Lalu saya merenung dalam hati, siapakah yang menciptakan hal yang luar biasa seperti ini? Maka saya pun teringat akan Kejadian 1 ayat 1-8. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dari Kejadian pasal 1 yang kita baca, maka kita dapat menemukan bahwa yang menciptakan bintang yang jauh, kalau kita lihat adalah Allah pencipta langit dan bumi yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah engkau, yaitu Yusuf dan Maria, memberi nama Yesus. Matius 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi, maka kita dapat menemukan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, di samping Dia memberikan keselamatan dan hidup kekal, sama apa yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka dari itu, kita tahu dan mengerti
bahwa Tuhan Yesus dapat? Yang pertama, Tuhan Yesus dapat mengatasi segala perkara yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Pertanyaannya adalah, perkara apa? Yang pertama, perkara kebutuhan hidup, yaitu soal makan, pakaian, minuman, dan lain-lain. Dengan kata lain, sandang, pangan, papan. Dalam Filipi 4 ayat 19-20 dapat dipenuhi oleh Tuhan Yesus melalui apa yang kita lakukan dan kerjakan. Ada berkat, keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan. Dalam artian, iman tanpa perbuatan artinya adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, sakit penyakit kita sudah ditanggung semuanya di atas kayu salib. Oleh bilurnya, maka kita sembuh. Yesaya 53 ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang ketiga, Tuhan Yesus akan menjadi pembela hidup dari hukuman ketika kita tidak sanggup dan tidak berdaya lagi dalam hidup ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yang terakhir, Tuhan Yesus dapat mengatasi perkara-perkara yang mustahil atau yang tidak mungkin. Poin selanjutnya, Tuhan Yesus tepat waktunya menolong hidup kita ketika kita memerlukan, membutuhkan, terhimpit, dan tidak berdaya lagi, maka tangannya tepat waktu menolong kita, tidak pernah terlambat. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Selanjutnya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Baik pada kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, penyertaan-Nya, perlindungan-Nya, dan pemeliharaannya. Maka dari itu, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan jangan melepaskan sedetik pun kepercayaan kita padanya, serta jangan mau ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan yang paling penting, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, dimanapun dan kapanpun juga, sampai Dia datang kembali. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.